warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman, pengawas sekolah jenjang SMP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Bapak Ibu semua, di sini saya akan membagikan praktek baik kami dalam rangka mengikuti apresiasi GTK jenjang pengawas SMP dengan judul Transformasi Supervisi Menjadi Inspirasi Melalui Nobar Seru, nonton bareng observasi pembelajaran guru untuk menguatkan kepemimpinan dalam pembelajaran para kepala sekolah. Dalam hal ini kami akan menggunakan alur start dalam membagikan praktek baik kami, dimulai dengan situasi. Kondisi awalnya adalah sebagai berikut. Seorang pengawas sekolah, kami terkadang menjumpai kondisi di sekolah binaan, di mana di satu sisi kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di suatu pendidikan, namun perannya sebagai pemimpin pembelajaran seringkali tergerus oleh tumpukan tugas manajerial dan administrasi. Supervisi akademik yang pengawas lakukan sering menjadi agenda terpisah antara pengawas dengan guru, sementara kepala sekolah hanya menerima laporan saja. Kondisi awal ini yang saya identifikasi adalah: satu, kepemimpinan pembelajaran yang belum optimal. Kepala sekolah belum secara optimal berperan sebagai coach atau mentor bagi guru dalam praktek mengajar. Yang kedua, supervisi sebagai beban. Guru masih memandang supervisi sebagai momen penilaian yang menegangkan dan berpotensi menghakimi, bukan sebagai sarana refleksi memberikan kesempatan bagi tiap guru untuk bertumbuh dan meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Yang ketiga, praktek baik terisolasi. Keberhasilan dan tantangan mengajar seorang guru hanya menjadi catatan pribadi atau guru dan pengawas, sehingga hanya beberapa guru saja yang memiliki pembelajaran yang berkualitas karena kurangnya budaya berbagi dan belajar bersama di antara rekan sejawat yang difasilitasi oleh pemimpinnya. 4. Rekomendasi tidak berlanjut. Rekomendasi perbaikan dari pengawas sering berhenti di atas kertas karena tidak terintegrasi dalam program pengembangan sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Dalam situasi ini, saya sadar bahwa kunci untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan bukan hanya pada guru, tetapi pada aktivitas peran kepala sekolah sebagai motor penggerak utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya. Kemudian tantangannya: satu, mengubah paradigma. Tantangan terbesar dalam mengubah mindset, bagaimana mengubah persepsi supervisi dari ajang penilaian yang ditakuti menjadi ajang perayaan belajar yang dinantikan. Keterbatasan waktu kepala sekolah. Kepala sekolah sibuk dengan tugas-tugas manajer. Oleh karena itu perlu untuk menemukan waktu dan meyakinkan mereka bahwa keterlibatan langsung dalam rangkaian pembelajaran observasi dan pembelajaran adalah investasi terpenting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, kecemasan guru. Ide untuk merekam video pembelajaran dan ditonton bersama kepala sekolah serta rekan sejawat pada awalnya menimbulkan kekhawatiran dan rasa tidak nyaman bagi guru. Mereka merasa khawatir dan takut untuk dihakimi dengan rekan yang lainnya. Keempat, keterampilan coach kepala sekolah. Banyak kepala sekolah yang terbiasa memberikan instruksi namun belum terampil dalam memfasilitasi diskusi reflektif yang memberdayakan. Tantangannya jelas. Sebagai pengawas, saya harus menciptakan sebuah momen dan panggung di mana kepala sekolah bisa menyaksikan dan merasakan langsung peran sebagai pemimpin pembelajaran dalam menciptakan budaya refleksi dan belajar. Aksi yang kami lakukan: pertama, menjawab tantangan tersebut, saya menggagas sebuah praktek baik bernama Nobar Seru, nonton bareng observasi pembelajaran guru, di mana kepala sekolah, pengawas, dan guru-guru yang ada di sekolah itu ikut aktif dalam melihat, menyaksikan guru-guru itu melakukan praktek pembelajaran. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Sosialisasi dan membangun kesepakatan. Pengawas mengumpul para kepala sekolah binaan dan memberikan ide Nobar Seru. Kami menyusun aturan mainnya yang aman dan nyaman, seperti fokus pada proses, bukan menghakimi, dan menggunakan kalimat positif untuk memberikan saran dan masukan kepada para guru. Yang kedua, kegiatan berjalan dalam 3 langkah utama yang melibatkan 3 pihak: pengawas, kepala sekolah, dan guru. Pra-Nobar, perencanaan skenario. Pengawas, kepala sekolah, dan guru akan diobservasi duduk bersama, mendiskusikan RPP atau modul belajar dan menentukan area fokus yang ingin ditingkatkan oleh guru. Peran pengawas memfasilitasi diskusi, peran kepala sekolah bertindak sebagai coach, memberikan masukan pada RPP, menyemangati guru. Di sini kepala sekolah mulai mengambil peran kepemimpinan pembelajaran. Yang kedua, acara Nobar Seru sekaligus perekaman video pembelajaran dan pelaksanaan pembaharan di observasi pembelajaran guru. Proses ini direkam secara manual. Guru diminta untuk mengajar seperti biasa. Proses perekamannya bisa dilakukan oleh guru lain dan bahkan bisa jiwa. Fokusnya adalah pada otentisitas, bukan kesempurnaan. Di saat yang sama, rekan guru yang lain bersama pengawas dan kepala sekolah hadir bersama di ruang kelas, ikut menonton dan menyaksikan guru sedang melaksanakan pembelajaran. Pada tahap ini, penonton diarahkan untuk mencatat hal-hal yang bisa diadaptasi oleh masing-masing guru dalam pembelajaran.
termasuk memberikan catatan masukan dan saran untuk diperbaiki. Yang ketiga, pasca nonton nobar seru, refleksinya setelah nobar seru dilaksanakan, tahapan berikutnya adalah melakukan diskusi refleksi terbimbing. Saya mengharapkan kepala sekolah untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pematik kepada gurunya. Dari apa yang telah ditampilkan oleh Ibu Rosnai di nobar seru tadi, pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan bagian mana yang bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu, dan yang kedua, apa saja saran atau masukan yang bisa kita berikan kepada Ibu Rosnai. Silakan Bapak Ibu, saya berikan kesempatan kepada teman-teman semua. Oh ya, oke, silakan Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan sedikit hal-hal yang menginspirasi saya ketika saya mengikuti kelasnya Ibu Rosnai ini. Yang pertama itu, ketika saya melihat proses pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh Ibu, saya terinspirasi, ya, terutama buat saya ketika saya belum paham tentang pembelajaran mendalam. Saya ketika sudah melihat Ibu mempraktekkannya di depan kami, saya langsung dapat sebuah ide bahwa ketika saya nanti belajar, saya akan terkait dengan masukan yang Bapak Ibu bisa berikan ataupun saran pada Ibu Rosnai. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, teman-teman. Ayo, silakan Ibu Rosnai. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya juga seperti yang dikatakan oleh Ibu Wiwi tadi, banyak yang menginspirasi sama juga dengan saya, dan saya mulai ada benak di dalam benak saya melakukan hal yang sama di dalam kelas saya sendiri. Nah, namun meskipun saya melihat bahwa tujuan pembelajaran yang Ibu Rosnai ini tadi telah laksanakan tercapai dengan baik, kemudian siswa juga terlihat aktif berpartisipasi dalam kerja kelompoknya, namun ada sedikit sekali yang mengganggu di pikiran saya. Mungkin ini akan lebih sempurna lagi apabila diteknisi dengan baik, yaitu pada saat pembelajaran kelompok, pada pembagian bahan tugas kelompok itu. Tadi teknisnya setiap kelompok satu persatu naik ke depan meja guru mengambil bahan ajar, sehingga ada kelompok yang menunggu giliran. Yang paling saya lihat ada anak yang lama menunggunya adalah kelompok yang paling terakhir ini. Yang keempat, rencana aksi. Di akhir sesi nobar seru, pengawas memberikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk memimpin perumusan rencana tindak lanjut yang konkret dan terukur. Refleksi hasil dan dampaknya. Praktek baik nobar seru membawa dampak transformatif yang signifikan tidak hanya bagi guru, tetapi bermanfaat bagi kepala sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosnai ini, guru dari UPTD SMP Negeri 3 Pangale. Saya merasa sangat bangga dan bersyukur bisa bergabung dalam program yang diinisiasi oleh Pak Pengawas, Pak Sudirman U, SPD MPD, yaitu program Nobar Seru Praktik Mengajar. Program ini bukan hanya sekadar menonton, tetapi juga sebuah wadah yang sangat berharga. Kami guru-guru yang tidak mengajar pada saat itu bisa duduk bersama dengan Pak Pengawas sambil melihat langsung, mendiskusikan dan mengambil pelajaran dari rekan guru yang sedang melakukan praktik mengajar tersebut. Pak Sudirman tidak hanya hadir sebagai orang yang mengawasi, tetapi juga menciptakan ruang kolaborasi. Kami berdiskusi, mencari strategi yang efektif, kemudian memecahkan masalah yang terjadi dalam kelas, sehingga kedepannya bisa meningkatkan pembelajaran di kelas kami. Bagi saya, program Nobar Seru ini akan menjadi inspirasi yang nyata. Ini membuktikan bahwa pendampingan pengawasan bisa dilakukan dengan cara yang inovatif, berdampak, dan sangat menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardianto Simbala, Kepala UPTD SMP Negeri 3 Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah. Program Nobar Seru atau nonton bareng observasi guru yang diprakarsa oleh Bapak Sudirman selaku pengawas kami sangat memberikan dampak yang positif terhadap kualitas pembelajaran bagi guru-guru kami. Mengapa demikian? Karena pada saat program ini dijalankan atau nonton bareng ini dilaksanakan, guru yang mengajar akan bisa mendapatkan masukan oleh teman-teman yang menonton. Kemudian teman-teman yang menonton juga akan mendapatkan insight baru atau inspirasi baru dari teman yang mengajar. Nah, tentu kualitas pembelajaran akan terdampak sehingga kualitas pembelajaran akan lebih merata terimplementasi di tiap-tiap kelas. Oleh karena itu, kami sangat mendukung program ini dan insya Allah akan mengimplementasi program ini untuk terus diimplementasikan di sekolah kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.